Rules for Life, by Jordan Peterson. Sebelum memasuki isi buku 12 Rules for Life, lo harus memahami satu hal penting. Kenapa sih aturan itu penting buat hidup lo? Aturan gak melulu kaku dan mengekang. Lo harus bisa melihat aturan sebagai sebuah landasan yang ngasih struktur, arah, dan tujuan dalam hidup lo. Aturan bukanlah pembatas, melainkan sebuah kerangka yang ngebantu lo dalam memahami dunia dan ngasih panduan buat lo menghadapi tantangan. Aturan bukanlah sesuatu yang instan dan langsung ada di dunia ini. Mereka dihasilkan dari pengalaman manusia yang telah teruji selama berabad-abad. Aturan-aturan tersebut merupakan hasil pemikiran dan refleksi para pemikir, filsuf, dan tokoh-tokoh pendahulu. Lewat aturan-aturan inilah lo bisa mempelajari kebijaksanaan yang udah diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Yang perlu lo pahami adalah, ngikut aturan bukan berarti lo harus mengorbankan kebebasan. Sebaliknya, menurut Peterson, kebebasan sejati bisa lo temukan dalam keteraturan yang bijaksana. Lo tetap bisa hidup bebas, tapi dengan ngikut aturan, lo bakal punya fondasi yang kuat dalam membangun hidup lo. Maka dari itu, jangan takut buat membuka pikiran dan hati lo buat mempelajari aturan-aturan yang tertuang di dalam buku ini. Mari kita simak bersama-sama isi dari buku 12 Rules for Life ini. Aturan pertama. Berdiri tegak dengan dada membusung. Peterson ngajak lo buat membenahi postur lo secara fisik. Tapi, aturan pertama ini bukan cuman sekedar tentang postur fisik lo aja. Aturan ini juga berpengaruh buat sikap mental dan emosional lo juga. Berdiri dengan postur yang tegak bisa nunjukin rasa percaya diri dan keberanian lo. Hal ini juga berpengaruh pada cara pandang lo soal diri lo, begitupun dengan cara orang lain memandang diri lo. Sikap tubuh yang kuat dan percaya diri bisa ngasih dampak positif pada kesejahteraan lo secara keseluruhan. Jadi, jangan lupa buat perhatiin postur tubuh lo ya. Aturan kedua, jaga diri lo sebagaimana lo menjaga orang yang lo sayang. Aturan kedua ngajak lo buat bertanggung jawab atas hidup lo sendiri. Seringkali lo lebih peduli ketika ngurusin orang yang lo sayang, ketimbang waktu lo ngurusin diri lo. Contohnya, lo mungkin lebih gampang buat ngingetin orang lain buat makan, padahal lo sendiri suka menunda-nunda buat makan. Lo ngerasa tahu apa yang terbaik buat orang-orang yang lo sayang, tapi ketika itu berhubungan soal diri lo, gak jarang buat lo menghindari hal itu karena takut, gak nyaman, atau sekedar enggan buat melakukannya. Peterson menekankan pentingnya buat lo mengambil tanggung jawab atas diri lo sendiri ketika menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan itu. Dengan menganggap lo sedang ngejaga orang yang lo sayang, lo bisa untuk melihat situasi itu dengan lebih objektif, jadi lo bisa lebih bertanggung jawab akan diri lo. Aturan ketiga, perhatikan apa yang ada di sekitarmu untuk memperbaiki duniamu. Aturan ketiga ngingetin lo buat sadar akan lingkungan sekitar lo. Dalam kehidupan yang sibuk dan terfokus sama diri sendiri, seringkali lo lupa untuk melihat apa yang terjadi di sekitar lo. Peterson menekankan pentingnya berinteraksi dengan dunia di sekitar lo dan ikut berkontribusi secara positif. Dengan memperhatikan dan mengambil tanggung jawab terhadap lingkungan lo, lo bisa bikin perubahan yang berarti dan memperbaiki kehidupan lo dan orang-orang di sekitar lo. Aturan keempat. Bandingin diri lo hari ini sama diri lo kemarin, bukan sama orang lain di hari ini. Aturan keempat ngajak lo buat fokus sama perkembangan diri lo sendiri dan ngukur kemajuan lo berdasarkan versi diri lo sebelumnya. Seringkali kita cenderung buat membandingkan diri kita sama orang lain, padahal perkembangan hidup kita bukanlah perlombaan dengan orang lain. Hal ini sering menimbulkan perasaan gak puas akan hidup kita dan ngerasa diri kita gak berharga. Peterson menekankan bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Dengan melihat ke belakang dan membandingkan diri lo dengan versi yang terakhir yang lo bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup lo secara berkelanjutan. Aturan kelima. Jangan biarin anak lo ngelakuin hal yang bikin lo gak suka sama mereka. Peterson ngajak lo buat jadi orang tua yang bertanggung jawab. Penting buat lo untuk ngajarin anak lo soal nilai-nilai yang benar dan kenapa tindakan yang salah bisa berdampak negatif ke diri mereka dan orang lain.
Dengan ngasih batasan yang sehat dan ngajarin anak-anak lo soal konsekuensi dari tindakan mereka, lo bakal ngebantu mereka tumbuh jadi pribadi yang bertanggung jawab dan berempati. Aturan keenam, hormati orang yang bisa bikin peraturan yang lebih baik dari yang lo punya. Gak bisa dipungkiri, dalam hidup pasti lo bakal ketemu sama orang yang punya kebiasaan hidup yang lebih baik dari lo. Aturan keenam ini ngajak lo buat menghormati dan mau belajar dari orang-orang yang punya pengetahuan dan keahlian yang lebih baik dari lo. Peterson menekankan pentingnya rendah hati dalam menerima bahwa ada orang lain yang lebih berpengalaman dan kompeten dari lo dalam beberapa aspek kehidupan. Dengan terbuka terhadap perspektif baru dan dengan sikap yang gak arogan, lo jadi bisa memperluas wawasan lo dan terus berkembang sebagai individu yang lebih baik. Aturan ketujuh, percaya sama diri lo yang terbaik, jangan percaya versi diri lo yang terburuk. Penting buat lo untuk yakin sama potensi dan kemampuan yang lo punya. Tapi lo juga harus sadar kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada dalam diri lo saat ini. Dengan rasa percaya diri yang seimbang, lo bisa memaksimalkan potensi pertumbuhan lo dan meraih yang terbaik. Rasa percaya diri yang diimbangi dengan kesadaran bahwa lo bukanlah makhluk sempurna, dan terbuka buat belajar dari kesalahan yang lo buat, bisa ngebantu lo untuk menjaga proses pertumbuhan lo jadi individu yang lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dan pernah lo lakuin. Aturan ke-8. Ekspresikan pendapatmu, tapi dengan pertimbangan yang matang. Lo harus berani buat ngungkapin pendapat lo. Tapi, lo gak bisa sembarangan ngelakuin hal itu. Meskipun lo yakin kalau pendapat lo benar, lo harus mempertimbangkan dengan matang gimana cara yang baik dalam menyampaikannya. Peterson menekankan pentingnya berkomunikasi dengan penuh hormat dan sadar atas dampak dari kata-kata yang lo ucapin ke orang lain. Hal ini didasarkan pada upaya untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati, serta mendorong dialog yang konstruktif. Aturan ke-9, jalani hidup lo dengan anggapan cuman lo yang bertanggung jawab atas hidup lo. Hidup lo adalah tanggung jawab lo, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Peterson menekankan bahwa lo adalah pelaku utama dalam pembentukan hidup lo. Maka dari itu, lo perlu mengambil tanggung jawab secara penuh atas kehidupan lo. Mengambil tanggung jawab penuh berarti gak ngeluh atau nyalahin orang lain atas keadaan lo, tapi bertindak buat melakukan perubahan yang diperlukan. Dengan menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap yang penuh tanggung jawab, lo bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Aturan ke-10. Jangan remehin kekuatan kecil yang lo punya. Lewat aturan ke-10 ini, Peterson ngajak lo buat gak ngeremehin kekuatan atau pengaruh positif kecil yang lo punya. Setiap tindakan kecil yang lo lakuin bisa berdampak besar, baik pada diri lo maupun pada orang lain. Hal-hal kecil kayak kebaikan, kejujuran, dan kerja keras bisa membentuk karakter lo dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dengan menghargai kekuatan kecil ini, lo bisa menciptakan perubahan positif dalam kehidupan lo dan dunia di sekitar lo. Aturan ke-11. Jangan ganggu anak-anak yang lagi main skateboard. Aturan ke-11 ini ngajakin lo buat lebih menghargai dan menghormati ruang dan kegiatan orang lain. Peterson ngasih contoh anak-anak yang lagi main skateboard untuk mengilustrasikan betapa pentingnya buat gak ganggu atau menghentikan kegiatan yang menyenangkan buat orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, aturan ini ngajarin lo buat menghormati pilihan dan minat orang lain, serta memberikan ruang bagi mereka buat mengeksplorasi dan menikmati apa yang mereka lakukan. Aturan ke-12, hidupin rumah lo sebelum nyoba membenahi dunia. Aturan terakhir ini ngajarin lo buat fokus sama perbaikan diri lo dan lingkungan terdekat lo, sebelum lo nyoba buat membenahi lingkungan luar. Peterson menjelaskan bahwa memperbaiki dunia dimulai dengan menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan lo sendiri. Dengan menjaga rumah dan lingkungan lo membangun dasar yang kuat untuk berkontribusi secara positif pada masyarakat. Aturan ini ngingetin lo kalau perubahan dimulai dari tempat yang paling dekat dengan lo, dan lo harus jadi teladan yang baik sebelum mencoba mempengaruhi perubahan yang lebih besar. Selama perjalanan ini, lo udah menjelajahi berbagai aturan yang ngajak lo buat mengambil tanggung jawab penuh atas hidup lo,
berinteraksi dengan dunia di sekitar lo, dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Melalui pengajaran yang disajikan oleh Peterson, lo diajak buat berdiri tegak dengan dada membusung, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berempati, menghormati dan belajar dari orang lain, serta menghargai kekuatan kecil yang lo punya. Tetapi perjalanan ini gak berakhir di sini. Selanjutnya, lo harus terus menerapkan aturan-aturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah individu yang berani, bertanggung jawab, dan penuh perhatian terhadap dunia di sekitar lo. Melalui tindakan dan sikap lo bisa ngasih dampak positif pada diri sendiri, orang-orang terdekat, dan masyarakat secara keseluruhan. Selama lo terus belajar, tumbuh, dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketekunan, lo bisa bikin kehidupan yang bermakna dan penuh kepuasan. Ingatlah bahwa perubahan dimulai dari diri lo sendiri, dan lo punya kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik.